sayang-sayangnya Bude, jumpa lagi dalam cerita Bude. Kali ini Bude mau cerita tentang hijrahnya Bude ke Singapura. Ini adalah satu permintaan dari subscriber Bude yang dia mau Bude cerita perjalanannya Bude, apa yang menyebabkan Bude datang ke Singapura. Jadi gini, sebelum Bude cerita, jangan lupa channelnya Bude di subscribe yang banyak, karena Bude ada satu misi. Kalau Bude subscribernya banyak, insya Allah Bude ada cita-cita, nanti Bude kasih tahu. Tapi kalian subscribe dulu ya channelnya Bude ya. Bude lanjutkan. Bude nikah dengan Pak D itu tahun 1995. Waktu itu usia Bude 25 tahun. Nah, waktu Bude menikah dengan Pak D itu di Singapura, di Mahkamah Syariah Singapura. Setelah kita menikah di sini, terus kita kembali lagi ke Jakarta. Selama kurang lebih 3 tahun kita menetap di sana. Waktu itu perjalanan kita berumah tangga itu oke ya, tidak ada kendala apa-apa. Hanya kenapa kita memutuskan untuk pindah ke Singapura, ada sebab-sebab tertentu. Salah satunya yaitu waktu itu zaman Presiden Indonesia yang lengser itu. Jadi Bude ceritakan ya suasananya pada waktu itu di Jakarta itu sangat mencekam sekali. Bude waktu kejadian itu Bude tinggal di Jati Bening. Jadi di situ pun udah terasa sampai suasananya yang di ibu kota itu di Tamrin ya, itu kita pun tahu dari media sosial lah. Waktu itu berita-berita atau wartawan-wartawan banyak meliput ya. Ketika itu anak Bude yang perempuan itu dia masih menyusui. Waktu itu Bude masih punya anak satu ya. Dia masih menyusui susu kaleng, susu dalam tin gitu. Kalau Indonesia bilang dalam kaleng, kalau di Singapura, di Malaysia itu bilangnya dalam tin. Susu serbuk. Jadi waktu kejadian Presiden Indonesia itu lengser, banyak sekali demonstrasi, bakar-bakaran gitu ya. Pokoknya suasana mencekam sekali, sehingga untuk mendapatkan susu itu susah sekali gitu. Yang susu harganya 26.000 waktu itu. Sebelum kejadian itu 26.000, itu udah mahal ya waktu zaman 23 tahun yang lalu gitu. Itu masih mahal tuh 26.000. Nah, kejadian yang mencekam itu, jadi orang tuh berebut sembako gitu. Wah, pada beli sembako yang untuk stok ya, karena beritanya itu akan ada kerusuhan besar-besaran dan makanan juga susah didapat. Memang betul, kalau kita pergi supermarket itu udah nggak ada. Jadi orang tuh menjarah tuh sesuka hati gitu. Jadi itulah yang membuat Bude tuh sampai sekarang ya, kalau ingat-ingat kejadian itu sedih gitu ya, dan Bude nggak mau sharing sedih dengan kalian. Bude lanjutkan lagi.
Jadi Bude mencari itu susu ya, karena anak Bude itu minumnya susu gitu. Kemana-mana itu nggak ada. Kalau ada juga itu Bu Hasan katanya, di sana ada yang jual susu katanya. Wah, kita pergi ke sana, dan kadang-kadang juga susu nggak ada, kita sampai sana susu nggak ada. Itu yang sedih ya. Kalau ada pun dibatasin, paling nggak kita cuma dikasih 2 kaleng aja untuk beli, dan harganya gila-gilaan, dari 26.000 itu bisa sampai 120.000 satu kaleng. Karena itu kebutuhan anak, jadi Bude ambil ya. Untung anaknya cuma baru satu ya. Kalau anaknya 2, 3, wah pusing aku deh. Jadi itu ceritanya. Nah, waktu kejadian itu juga karena Pak D itu warga Singapura, warga asing, jadi kepala kantornya itu menyarankan untuk Pak D pulang ke Singapura dulu, untuk demi keselamatan dia juga, keluarganya gitu ya. Pokoknya mereka juga nggak mau disalahkan nanti kalau ada apa-apa dengan Pak D, karena Pak D warga asing. Jadi jalan satu-satunya adalah memulangkan Pak D, karena yang anak Bude ini ikut bapaknya, paspor itu masih nama sponsor bapaknya, jadi harus mau nggak mau anak itu juga harus keluar. Jadi Pak D dulu yang ke Singapura, Pak D pulang dulu untuk menyelamatkan dia, karena anaknya Bude itu di bawah umur, jadi masih Bude boleh jaga. Nah, jadi seminggu Pak D balik ke Singapura, baru Bude ke Singapura. Jadi kebetulan anaknya Bude ini harus sekolah di sini. Jadi ya memang suatu kebetulan ya. Dalam satu musibah pasti ada hikmahnya. Jadi hikmahnya itu anak Bude harus sekolah, jadi nggak pusing-pusing mau Jakarta ngurusin suratnya, enggak. Jadi begitu pulang di Singapura, anaknya juga waktunya sekolah, udah. Jadi anak Bude sekolah. Jadi kita semenjak itu Bude nggak lagi balik lagi ke Jakarta. Jadi kita putuskan untuk menetap di Singapura. Kebetulan juga Bude ada rumah sendiri, jadi nggak usah repot-repot lagi untuk cari rumah. Jadi ya alhamdulillah semua berjalan dengan semestinya, semua berjalan dengan lancar lah. Kebetulan juga keluarga yang di Singapura semua mendukung, semua baik-baik semua. Jadi support Bude, support Pak D. Waktu itu kan begitu Pak D pulang ke sini, Pak D nggak ada kerja, jadi mereka lah yang support ya. Sekalian Bude mengenal lebih dalam lagi keluarga yang di Singapura dan keadaan sekelilingnya di Singapura. Ya, akhirnya juga anaknya Bude yang pertama, yang kedua, yang ketiga lahirlah mereka di sini, sehingga sampai 21 tahun Bude sudah tinggal di Singapura. Tak tahu ya, Bude cuma ngikutin nasib takdir, nasib. Bude cuma ikutin aja. Kalau Bude harus di sini selamanya, ya redo sajalah. Kalau memangnya Bude harus pulang ke Jakarta, Bude tidak memutuskan, maksudnya tidak membuang paspor. Jadi Bude tetap
warga Indonesia, cuma di Singapura adalah PR. Bude rasa PR itu udah cukup lah, permanen residen ya, PR tuh permanen residen. Bude rasa tuh cukup untuk Bude tinggal di Singapura, karena kalau kita PR otomatis kita juga dapat fasilitas yang hampir sama dengan warga Singapura itu sendiri. Jadi ya alhamdulillah semua Bude syukurin, senang, susah, banyak yang Bude laluin, tapi Bude senantiasa bersyukur dan bersyukur. Itu kuncinya Bude. Dan lagi dalam keadaan seperti ini, kalau Bude harus di Indonesia, bagaimana anak-anak ya, yang anak-anak ini warga Singapura, jadi mau tidak mau mereka harus menjalankan pendidikannya di sini, menjalankan kehidupannya di Singapura. Kalau mereka kembali ke Indonesia, Bude rasa 30-70 lah. Jadi susah untuk satu untuk berkomunikasi, yang kedua untuk gaya hidup juga susah sekali. Tapi ya insya Allah kalau ada rezeki Bude pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini, pulang gitu aja lah. Karena Bude masih ada orang tua, jadi Bude bisa pulang ke Indonesia untuk melihat mereka. Jadi itulah pengobat rindunya Bude kepada mereka. Kadang-kadang setahun 3-4 kali Bude pergi jumpa orang tuanya Bude. Kalau misalnya sekarang ini mungkin udah Bude rasa udah 1 tahun ya Bude nggak jumpa sama orang tua, karena memang keadaan yang tidak memungkinkan untuk Bude pulang ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa, di sana di sini di mana-mana sama saja, semua di bumi Allah. Kita harus ikhlas dan redo di mana kehidupannya yang akan kita lalui. Yang penting support dari kalian, support dari keluarga, keluarga Bude yang di Singapura semua alhamdulillah mereka semua baik-baik juga, dan mereka kompak sekali. Kalau kita ada kesulitan satu sama lain, mereka saling merangkul ya. Itu juga yang harus selalu Bude syukurin. Alhamdulillah punya keluarga yang baik-baik, punya kawan yang baik-baik, semua punya anak juga yang baik-baik gitu ya. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Oke, itu saja cerita perjalanannya Bude. Kenapa Bude kembali lagi atau hijrah ke Singapura, begitulah ceritanya. Nggak ada mungkin buat kalian nggak ada seru-serunya atau nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Tapi buat Bude itu adalah perjalanan hidup yang harus Bude laluin, dan sekarang Bude bersyukur sekali ya. Apapun yang Bude dapat dari Allah itu selalu Bude syukurin. Oke, begitu juga kalian. Kita harus tetap bersyukur dan bersyukur. Ceritanya Bude sampai di sini dulu. Lain kali Bude sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain ya. Oke, jangan lupa sekali lagi Bude ingatkan channelnya Bude di subscribe agar Bude semangat lagi bikin video-video yang lain. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.